Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darussyahada dengan stambuk D10120085, mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan hukum administrasi negara dalam mengatur permasalahan hukum perizinan. Apa itu hukum perizinan? Menurut Jahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang aplikasi peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Bagirmanan juga menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Namun, secara garis besar, hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Permasalahan dalam perizinan. Hasil yang dilakukan Bank Dunia mulai tahun 2006 hingga 2008 di beberapa daerah di Indonesia terhadap pelaku usaha tentang kondisi perizinan di Indonesia menggambarkan hal-hal yang sama dengan data-data yang ditampilkan Bank Dunia. Beberapa komentar pelaku usaha dan menjadi masalah utama perizinan di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, waktu pengaturan izin relatif lama karena proses yang berbelit-belit dan menyangkut banyak lembaga teknis. Yang kedua, biaya yang relatif tinggi karena proses yang panjang dan tidak transparan sehingga terbuka peluang untuk terjadinya pungutan liar. Dan yang terakhir, tidak ada kejelasan baik biaya maupun waktu penyelesaian. Hal ini yang kadangkala menjalankan otonomi daerah tidak pernah berhasil karena adanya pelaku birokrasi yang tidak mengutamakan kualitas dalam pelayanan publik, terlebih khusus untuk pemberian izin mendirikan usaha. Ada 3 level pembahasan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Yang pertama yaitu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Apakah kebijakan dalam pemberian layanan publik sudah benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat? Yang kedua yaitu kelembagaan. Apakah lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau hanya berdasar pada kebutuhan eksistensi lembaga-lembaga di daerah agar tidak dilakukan likuidasi lembaganya, termasuk juga kepentingan-kepentingan politis yang sangat kental terutama ketika masuk ke dalam pembahasan di tingkat legislatif. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusia yang memberikan pelayanan juga memerlukan kecakapan-kecakapan tertentu? Karena saat ini telah terjadi berbagai perubahan di mana masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Maka administrasi negara tidak bisa bertindak hanya berdasar pada perintah atasan saja, namun tuntutan masyarakat juga menjadi bagian penting. Selanjutnya, peran hukum administrasi negara dalam penyalahgunaan wewenang perizinan. Hukum administrasi negara berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap instrumen-instrumen pemerintah seperti badan-badan milik pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran, baik itu pencurian atau otoritasnya yang dimana akan mempengaruhi perlindungan bagi subjek hukum yang dirugikan oleh negara maupun pribadi yang mewakili negara dan perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Kebebasan pemerintah menggunakan wewenang paksaan pemerintahan ini harus dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak seperti asas juridikitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya itu asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, ada peraturan dasar yang melandasinya. Apalagi Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah asas yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintahan. Yang terakhir yaitu asas diskresi, yang mana kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan asas legalitas. Jadi, ketika pemerintahan menghadapi suatu kasus tentang kaidah hukum administrasi negara, misalnya pelanggaran ketentuan perizinan, maka pemerintah harus menggunakan asas juridikitas, asas legalitas, ataupun asas diskresi dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran tersebut bersifat substansial atau tidak. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.